Dalam bahasa Inggris, and if we know, hari ini kita tahu, that he hear us, hari ini, dia dengar kita hari ini. Whatsoever, apa saja, we ask, hari ini, yang kita minta hari ini, bukan waktu yang lalu. We know, hari ini, kita tahu, that we have, hari ini, the petitions, permintaan itu, that we desire, yang kita rindukan, of him, dari dia. Kalau bahasa Indonesia, kepadanya, padahal dari dia. Jadi jangan bersaksi, orang itu jadi ketarik sama saya, orang itu jadi senang sama saya, jadi dia kasihan sama saya, jadi dia suka memberi sama saya. Jangan, bukan dari dia, semua dari Tuhan. Kalau saudara dapat apa-apa itu bukan dari seseorang, tapi dari Tuhan. Tuhan menggerakkan orang lain memberi kepada saudara. Ayat 10 dari 2 Yohanes 1 ayat 10. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran itu. Wah, ini luas, saudara. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Kalau kita mau betul-betul mempraktekkan, ini ajaran luar biasa tegasnya. Orang bilang shalom, jangan dijawab. Jangan memberi salam. Kayak kita ada orang lewat, Assalamualaikum, nggak boleh. Kalau kita udah tahu dia tidak percaya kepada ajaran Kristus. Kalau kita mau pegang ini, hanya secara masyarakat Indonesia, tata cara Indonesia, adat istiadat Indonesia, ada yang bilang punten, ya kita bilang mangga. Jangan terlalu panjang, mangga kesemek, jangan, mangga. Nah, kalau kita lihat orang lain juga, permisi atau punten. Ya. Orang lain nggak bilang mangga, no problem. Karena adat istiadat kita, kesopanan, adat ketimuran. Tapi kalau mengenai ajaran, ada orang berdiri di sini yang saya tidak percaya Yesus, saya tidak percaya Yesus. Di Jawa Tengah tuh ada orang yang berani injek-injek Alkitab diinjek-injek. Di depan jemaat. Tuh, langsung dari majelis pusat tindak. Dia sudah melangkah keluar dari ajaran. Jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Saksi Yehova. Dia datangnya dua orang. Mungkin saksi Yehova dia pilih Jokowi juga sebab dia begini dua orang. Dia suka jual buku. Dia bilang, saya dari siswa-siswa Alkitab. Nah, itu saksi Yehova. Karena Gus Dur dia diizinkan. Dulu tidak ada yang izinkan dia. Nah, adik saya punya teman sekolah itu anaknya Danres dulu. Suka datang di gereja, Ibu Danres. Sebab dua anak ini satu sekolah di SMA 3, satu sekolah, dua-duanya mau jadi pilot, ditolak. Yang satu anak Danresnya jadi pilot, adik saya ditolak, jadinya ke perminyakan. Tapi Ibu Danres itu datang, itu
Ada orang Kristen datang sama Bapak, itu dari gereja siapa ya? Siapa? Namanya, dia kasih lihat bukunya. Oh ini saksi Yehova nih, Bu. Ini saksi Yehova nih. Udah intens dia. Dia berani mati nih. Ya. Berani mati, nggak berani hidup. Ya. Ini nih, hati-hati. Iya, Bapak mau istirahat nggak bisa. Pulang dari kantor, diajak ngobrol terus. Coba loh, saksi Yehova berani masuk sama rumah Danres dan bersaksi tentang ajaran yang salah. Kita punya ajaran yang benar, tapi kalau disuruh bersaksi, malunya setengah mati. Ya padahal kita bersaksi sama Koko, sama Cici, sama Dede, sama teman, sama Ii. Ya. Tapi kita nggak berani bersaksi. Kemarin saya baptis 8 orang di Jakarta. Yang bawa baptisan satu ibu, dia lagi cerita. Ini ada supir, kena stroke. Dia supir andalan, namanya Jaja. Kena stroke. Jadi udah jangan kerja dulu kamu. Udah stroke gini, bawa ke rumah sakit. Darah tingginya naik tinggi. Tapi Jaja ini mungkin suka bawa saya dari Cianjur ke Jakarta, Jakarta ke Cianjur. Dia ngobrol di mobil sama keluarga ini tentang Tuhan, tentang ini. Jadi dia minta khusus. Tolong kalau ketemu Pak Onda tuh, tolong doain saya. Jadi saya ketemu di rumah makan, Jaja panggil, saya bilang panggil orangnya. Nggak enak kalau di rumah dia, panggil orangnya, datang. Mau didoain, ya. Tundukkan kepala. Saya doa dalam nama Yesus. Saudara, oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, saya rasa bagi dia, dia sembuh. Sekarang udah setir mobil lagi. Tapi yang lain ini, jemaat lain, merasa terbeban. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Saya sudah bersaksi sama dia, ya terima Yesus. Dia diem. Walaupun dia senyum. Tapi dia jadi baik. Ini nggak apa-apa ya, sudah bisa setir mobil lagi. Nggak apa-apa, sudah baik. Dia bilang Pak, sudah baik. Dia minta kalau Pak Onda tuh datang pas khotbah di Jakarta, saya yang harus jemput. Dia minta jemput. Ya. Ada lagi tuh di Kerawang. Punya adiknya Islam. Dia anak Tuhan, orang Pantai Kosta. Perempuan. Dia punya adik perempuan Islam, suaminya Islam. Lu puasa nggak hari ini? Nggak ikut sahur, Ci. Jadi nggak puasa? Enggak. Ntar udah 2-3 hari. Lu puasa nggak? Nggak ikut sahur. Udah 3 kali, 4 kali. Kamu nggak ikut sahur terus? Puasa nggak? Enggak, Ci. Ya, makan dah kalau nggak puasa. Makan aja. Ada itu tuh. Apa tuh? Sosis babi itu apa sih? Lapciong. Ah, benar. Aduh, itu kang masak banyak wae. Lapciong. Suaminya kan nggak tahu bahwa dia Islam. Tuh ini enak makan. Dia makan. Ini daging apa enak? Enak. Coba makan lagi aja. Makan lagi. Enak ya? Enak makan nih terus. Kasih tahu aja. Tapi jangan kasih taunya saya makan babi. Enggak akan dikasih tahu. Tuhan mah tahu. Nah inilah banyak orang Islam makan babi. Tukang bakso sekarang mahal daging sapi. Campur sama daging celeng. Benar, terjadi ini. Di Jakarta, datangnya dari Lampung. Di Jawa Timur. Kenapa ya bakso dia si Mas itu tuh enak bener. Yang pakai
Nggak mungkin lah Tuhan. Kan bak itu kan ciptaan Tuhan. Babi. Dulu ada lagu, My Baby Baby Bala Bala. Nah, ajaran inilah yang bahaya. Ada yang penting, ada yang tidak penting, ada yang halal, dan ada yang haram. Nih, yang haramnya aja saya kasih tahu. Markus 7, ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, itu kebodohan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan, nah itu yang mengharamkan kita. Makanan mah nggak ada yang haram. Coba kita baca dari 18. Baca dari 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang sama-sama. Saudara makan daging apa aja nggak bisa menajiskan. 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam lalu dibuang di jamban. Ini satu-satunya ayat di mana jamban disebut. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan 20. Katanya lagi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang. Jadi babi yang masuk enggak haram. Tapi babi yang keluar dari mulut itu yang haram. Tetap dalam ajaran Tuhan supaya kita tidak disesatkan oleh ajaran macam-macam.